أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Izinkan saya dalam video ini untuk mengoreksi salah satu kesalahpahaman sebagian orang yang kerap kali menyimpulkan bahwa kalau ada sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi, itu sama dengan terlarang, haram, nggak boleh. Dengan alasan, Nabi nggak pernah melakukan ini. Lihat Al-Azhar itu membolehkan ucapan selamat Natal kepada orang Kristen. Nabi itu hidup orang Kristen selama bertahun-tahun. Ada nggak riwayat yang menyebutkan Nabi itu pernah mengucapkan selamat Natal? Jadi dalam nalar mereka, kalau Nabi nggak melakukan itu artinya terlarang gitu loh. Lihat saudara-saudara, pernah nggak itu ketika ada orang meninggal, kemudian Nabi mengumpulkan sahabatnya bikin tahlilan. Kasih makanan ini, kasih makanan ke situ, bikin perkumpulan, kemudian memperingati hari kematian fulan, hari ke-10-nya, hari mingguannya, hari ke-40-nya, dan lain-lain. Haul dan lain. Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, berarti itu nggak boleh. Banyak kan orang punya cara pandang semacam ini nih. Seolah kalau Nabi nggak melakukan itu artinya terlarang gitu loh. Contoh lain misalnya, Maulid Nabi itu yang paling sering diberi contoh. Pernah nggak Anda melihat praktek Maulid Nabi seperti yang kita jumpai di Indonesia ini? Orang kemudian berkumpul, kemudian bersolawat, kemudian merayakan Maulid dengan membagi makanan dan lain-lain. Ini nggak ada contohnya di zaman Nabi. Nabi nggak pernah melakukan. Disimpulkanlah, ini haram, ini bid'ah, ini terlarang. Ini saya kira bisa mengoreksi banyak hal penjelasan ini ya. Karena kalau kita tiba secara logika, melihat perkembangan zaman yang terus-menerus berkembang, justru yang lebih relevan itu pandangan semacam ini gitu ya, bahwa tidak selamanya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram. Untuk mengatakan satu ini haram harus ada dalilnya juga. Anda punya dalil nggak yang berisikan larangan tegas, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti itu yang bid'ah itu pandangan Anda. Anda menyimpulkan kalau Nabi tidak melakukan otomatis terlarang. Itu namanya bid'ah, itu nggak ada dasarnya itu. Nggak ada hadisnya juga yang menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram, otomatis terlarang. Nggak ada hadisnya juga. Anda bikin bid'ah loh. Hati-hati ya. Ayo kita sama-sama membangun cara pandang yang positif dalam melihat ijtihad para ulama. Untuk lebih jernih memahami bidah, kita dengarkan penjelasan Ustadz Yahya Badrussalam Hafizahullah. Simak sampai selesai. Akhi, pemahaman para sahabat lebih daripada kita, Pak. Mereka lebih paham tentang Al-Quran dan hadis. Kenapa, Pak? Ada yang bisa menyebutkan kenapa? Kenapa para sahabat lebih paham dari kita? Pertama, Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab mereka. Dan mereka manusia yang paling fasih dalam bahasa Arab. Sudah begitu mereka langsung mengambil tafsir Al-Quran dari Rasulullah SAW. Sudah begitu mereka langsung melihat prakteknya Rasulullah SAW terhadap Al-Quran dan hadis. Otomatis Pak, yang menyaksikan lebih tahu daripada yang tidak menyaksikan. Ya enggak? Makanya istilah orang Arab apa? Laisal khabar kal mu'ayyanah. Sebatas mendengar tidak sama dengan melihat langsung. Para sahabat melihat langsung, kita cuma dengar. Kalau cuma dengar seringkali salah paham. Ya enggak, Pak? Maka dari itu orang yang langsung melihat Rasulullah sholat, langsung melihat bagaimana praktek Rasulullah, lebih paham daripada kita. Paham tidak ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Namun Pak, dalam memahami pemahaman sahabat ini harus kita berikan kaidah-kaidahnya yang harus pahami. Pertama Pak, ya, bahwa apa yang para sahabat lakukan, paham? Yang amalkan. Kalau itu diamalkan di zaman Rasulullah SAW dan disetujui oleh Rasulullah SAW, maka itu menjadi syariat. Adapun kalau sahabat itu mengamalkannya setelah Rasulullah wafat, paham tidak? Dan beliau amalkan dan kemudian kita lihat, adakah penyelisihan dari sahabat lain? Kalau ternyata ada penyelisihan dari sahabat yang lain, itu bukan hujah. Kalau itu tidak ada sahabat yang menyelisihinya, ya, ini menjadi perselisihan para ulama, itu hujah atau bukan. Masalahnya apa? Bukan apa-apa. Di zaman sekarang ada orang yang mengatakan boleh, nggak masalah membuat ibadah baru. Alasannya dulu di zaman sahabat, ya, ada sebagian sahabat bikin ibadah dan Rasulullah menyetujuinya. Sebuah contoh misalnya, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, sami Allahu liman hamidah, apa kata sahabat itu? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang mengatakan ucapan tadi? Kata seorang sahabat, aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba, siapa yang pertama kali mencatatnya. Lalu ada sebagian orang berpendapat begini, lihat sahabat ini bikin bacaan sendiri. Bikin apa? Bacaan sendiri.
Dan Rasulullah SAW mengatakan, Masya Allah, berarti itu menunjukkan sahabat aja bikin bid'ah kok, bikin bacaan sendiri. Boleh dong kita bikin bacaan sendiri. Masa sahabat boleh, kita nggak boleh? Kita katakan, akhi, sahabat ini hidup di zaman siapa? Yang menyetujuinya siapa? Rasulullah menyetujuinya pakai apa? Rasulullah menyetujuinya dengan apa? Dengan wahyu langsung dari Allah. Mungkinkah dikiaskan dengan zaman sekarang? Antum bikin sendiri, siapa yang menyetujui antum? Oh kiai dapat wahyu dari mana? Ya akhi, jangan anda kiaskan Rasulullah SAW dengan siapa? Dengan manusia biasa. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah wahyu. Maka siapa yang menganggap ada kiai diberikan wahyu, dia sama saja mengatakan ada nabi setelah Rasulullah SAW. Tidak ada setelah Rasulullah yang diberikan wahyu, ya akhi. Wahyu hanya diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah meninggal, wahyu telah terputus. Dan agama Islam sudah sempurna. Maka tidak boleh berdalil dengan perbuatan sahabat di zaman Rasulullah SAW, karena apa yang sahabat lakukan dan ditetapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan apa Pak? Wahyu. Maka dari itu ya akhi, kalau ada seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat, kata Imam Syafi'i apa? Dilihat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apakah pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat lain atau tidak? Kalau ternyata sahabat ini pendapatnya masyhur di kalangan sahabat yang lainnya, ya, masyhur di kalangan sahabat yang lainnya, maka pada waktu itu ya akal Islam kita lihat, ada nggak pengingkaran? Kalau tidak ada yang mengingkari satupun dari para sahabat, menurut Imam Syafi'i itu hujah. Ya, paham tidak Pak? Ini sebetulnya sering dibahas ya, dan insya Allah antum sudah paham masalah ini. Ya, maka ya akhi, ini kaidah yang kedua yang saya perlu sebutkan tadi. Ya. Kaidah selanjutnya yang berhubungan perbuatan sahabat, Pak. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, perhatikan. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, yang tidur mas? Enggak. Ya, sedang fokus, masya Allah. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, dilihat kenapa mereka meninggalkan. Kalau mereka meninggalkannya karena belum ada pendorongnya di zaman sahabat, belum apa? Belum ada pendorongnya di zaman sahabat, belum dibutuhkan. Lalu kemudian setelah itu dibutuhkan dan maslahatnya jauh lebih besar, boleh, nggak masalah. Contoh, di zaman sahabat belum ada ilmu hadis, ada nggak? Ada ilmu hadis? Ada ilmu hadis? Belum. Ilmu hadis baru muncul di zaman Syafi'i, Imam Syafi'i, zaman setelahnya. Paham nggak mas? Ya. Nah, ilmu hadis boleh nggak Pak? Nggak ada zaman sahabat kok. Kita katakan di zaman sahabat belum dibutuhkan ilmu hadis. Orang mereka langsung ketemu Rasul, ngapain? Dan para sahabat semuanya adil, paham tidak Pak? Para sahabat semuanya apa? Adil, tapi para sahabat sudah memberikan kepada kita Pak dasar-dasar ilmu hadis. Contoh bagaimana Umar sangat ketat dalam masalah meriwayatkan hadis. Sampai-sampai Umar mencambuk Abu Hurairah gara-gara Abu Hurairah sering meriwayatkan hadis. Sampai-sampai ada sahabat yang menyampaikan hadis kepada Umar, diancam sama Umar, kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul kamu. Di zaman Umar, ya, Abdurrahman bin Auf datang ke rumah Umar, diketok pintu, tok-tok, 3 kali diketok, pulanglah dia. Umar buka, Abdurrahman kemari, kenapa kamu pergi? Kata Abdurrahman bin Auf, karena aku mendengar sabda Rasulullah, kalau kamu mengutuk pintu 3 kali dan tidak diucapkan salam, pulang. Langsung ditarik kerahnya Abdurrahman bin Auf. Kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul kamu. Wah, takutan Abdurrahman bin Auf. Ketemu Ibnu Mas'ud, wah diambil. Kamu Ibnu Mas'ud dengarkan hadis itu? Dengar, ayo ambil. Masya Allah. Kata Umar apa? Aku tidak menuduhmu macam-macam. Tapi Umar ingin mengajarkan jangan sampai sembarangan dalam meriwayatkan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas, ya di zamannya, tadinya beliau itu kalau mendengar ada sahabat yang berkata sabda Rasulullah, didengerin Pak, langsung dicatat baik-baik. Ibnu Abbas luar biasa. Tapi di zaman ketika para sahabat sudah banyak yang meninggal dunia, banyak orang-orang yang meriwayatkan sembarangan Pak. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Muqaddimah Sahihnya, ya, ada seorang tabi'in yang bernama Bashir bin siapa saya lupa. Dia menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilayya. Maka Ibnu Abbas tidak menengok kepadaku, tidak dengar. Maka aku berkata kepada Ibnu Abbas, aku sampaikan kepada kamu Rasulullah, sabda Rasulullah, kok kamu tidak mau dengar? Apa kata Ibnu Abbas? Inna kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah ibtadaratu a'yununa wa aswasami'atu adanuna.
Dahulu memang kalau kami mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah bersabda, mata kami langsung tertuju kepada dia. Pendengaran kami sudah siap-siap untuk mendengarnya. Falamma raqiban nasa sa'bu wadzalul. Tapi ketika sekarang orang mengambil dari setiap orang, tidak peduli dan tidak memilah dan memilih. Lam na'khudh illa man arafna, illa mimman arafna. Kami tidak lagi mau mengambil kecuali dari orang yang kami kenal saja. Ibnu Abbas sudah memberikan kepada kita apa? Ya, dasar-dasar ilmu hadis. Maka para tabi'in melihat sahabat begitu, mulai mereka berhati-hati, Pak. Apalagi setelah muncul firqah-firqah sesat, Khawarij, Syiah dan yang lainnya, tambah ketat mereka, Pak. Ya, tapi belum ada kaidah-kaidah yang khusus dalam sebuah buku, belum. Tapi itu menjadi sebuah praktek amaliyah. Setiap perawinya dilihat, Mas, jangan tidur. Jangan bobo. Tajam banget. Dilihat, Pak. Dan subhanallah di majelisnya ilmu hadis itu, Pak, itu ada mukri dan ada yang ditugaskan untuk mencatat. Si fulan ketika mendengar hadis ini tidur. Si fulan ngobrol. Si fulan, iya. Sehingga ketika dia meriwayatkan hadis itu ketahuan, si fulan dia tidur. Ngapain liatin hadis? Makanya ya akhi, hati-hati sekali zaman dulu tuh. Ya. Kemudian baru ketika datang Imam Syafi'i dalam kitab Arisalahnya, di situ beliau menyebutkan tentang kaidah-kaidah, tapi masih belum matang. Ya. Baru kemudian datang Imam Ar-Ramah Hurmuzi menulis kitab khusus, tapi belum matang juga. Datang lagi Imam terus sampai datangnya Ibnu Salah. Beliau yang mematangkan ilmu hadis. Berarti ada di zaman sahabat tidak? Dengerin. Ada nggak di zaman sahabat? Enggak. Ilmu hadis? Kenapa tidak ada? Belum dibutuhkan, Mas. Ketika sudah dibutuhkan dan maslahatnya besar untuk membela Al-Quran dan hadis, boleh? Itu bid'ah? Bukan. Secara istilah bukan. Walaupun secara bahasa betul itu bid'ah, betul. Karena bid'ah secara bahasa itu artinya apa? Semua yang baru muncul. Ya. Perhatikan nih yang pertama nih. Kalau para sahabat tidak melakukan, kita lihat kenapa sebabnya. Yang pertama apa tadi? Para sahabat tidak melakukan karena belum muncul pendorongnya atau belum dibutuhkan di zaman tersebut. Atau yang kedua, apa itu? Para sahabat belum melakukannya karena masih ada penghalang-penghalangnya. Belum mampu mereka lakukan, Pak. Contoh, para sahabat nggak ada di zaman sahabat haji naik mobil. Ada nggak, Pak? Para sahabat haji naik apa? Onta, kuda. Iya. Nah, sebagian orang ada yang berkata begini, kalau kita ngikutin sahabat, berarti kita naik onta dong. Ini orang asbun, tahu asbun, Pak? Asal bunyi. Ya pantas aja di zaman sahabat Pak naik onta. Coba zaman sahabat ada mobil, mereka pasti naik mobil, Pak. Ya. Keyakinan para sahabat, Pak, masalah dunia itu halal pada asalnya. Saya berikan contoh. Yang pertama kali membuat pos kilat siapa? Umar bin Khattab. Umar, ya, membuat pos-pos, setiap pos diisi kuda-kuda yang dirampingkan dengan jalak, ya, setiap berapa mil ada posnya, Pak. Jadi kuda itu berlari kencang, sekencang-kencangnya sampai ke pos itu. Diganti lagi kuda yang baru, kencang lagi pos segitu. Terus, yang tadinya kalau ngirim surat bisa berbulan-bulan, ini cuma 3 hari sampai. Yang pertama kali bikin siapa? Umar bin Khattab. Bid'ah. Nggak ada satupun yang mengatakan itu bid'ah. Ini masalah duniawiyah, Pak. Halal, nggak masalah. Makanya seluruh para ulama usul fikih, ya, ketika mereka menafsirkan, mereka mengambil firman Allah dalam surat Al-Baqarah 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini. Para ulama usul fikih mengambil dari ayat itu apa? Bahwa sesuatu yang berhubungan masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Nggak boleh diharamkan sampai ada dalil. Ini buktinya Umar membuat sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Bid'ah? Ya bid'ah secara bahasa. Secara istilah? Enggak. Ya. Secara istilah tidak termasuk bid'ah. Karena bid'ah itu khusus dalam masalah apa? Ibadah. Dalam masalah apa? Din, agama. Saudaraku ya akhwat Islam. Umar pula yang pertama kali membuat diwan. Diwan itu sebuah apa? Catatan yang berisi nama-nama para tentara yang ikut berjihad. Dan mereka itu kemudian diberikan dari Baitul Mal kaum muslimin untuk dibagikan kepada para tentara itu.
Umar juga yang pertama kali memberikan peraturan. Setiap yang jadi gubernur, beliau akan hitung kekayaannya berapa. Kekayaan gubernur itu dihitung sama Umar, Pak. Ya. Kalau dia punya kekayaan melebihi gajinya, Umar merasa heran. Kamu dari mana? Ditanya sama Umar sedetail-detailnya. Kalau dia bilang, ya saya berbisnis dan yang lainnya. Lalu bagaimana rakyat kamu tidak urus itu? Gak sembarangan di zaman Umar itu, masya Allah. Maka dari itulah ya akhi, yang para sahabat tidak lakukan tidak lepas yang pertama tadi, mereka tidak lakukan karena apa? Belum dibutuhkan. Yang kedua apa? Mereka tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Yang ketiga apa, Pak? Mereka tidak lakukan padahal dibutuhkan di zaman mereka. Dan tidak ada juga penghalang yang mereka mampu lakukan. Berarti itu menunjukkan memang para sahabat meyakini itu tidak disyariatkan. Para sahabat meyakini itu tidak. Saya mau tanya sama antum. Antum sama para sahabat siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Sahabat. Antum lebih cinta dari sahabat? Hah? Siapa yang berani mengatakan saya lebih cinta dari para sahabat kepada Rasulullah? Nggak ada apa-apanya cintanya kita dengan para sahabat, ya akhi. Tapi adakah di antara sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah? Ada? Mana ada para sahabat yang akan Islam merayakan kelahiran Rasulullah SAW? Padahal mereka orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Tidak ada. Mampu tidak mereka lakukan? Sangat mampu. Tapi kalau mereka tidak lakukan, itu menunjukkan memang tidak disyariatkan. Loh, ini kan kita adalah mencintai Rasulullah. Emang antum sama para sahabat lebih cinta antum ya? Mencintai Rasulullah SAW itu dengan cara mengikuti apa? Sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya yang akan Islam. Makanya yang akhi, ya, merayakan kelahiran Rasulullah di zaman sahabat belum ada, di zaman tabi'in belum ada, di zaman tabi'in belum ada, di zaman imam yang 4 belum ada. Kapan muncul? Tahun 362 Hijriah. Itu pun yang pertama kali melakukannya Banu Fatimiyah dari kalangan Syiah. Ya akhal Islam, lihatlah ya sejarah dalam masalah ini. Tawasul atau tabaruk kepada orang soleh. Di zaman sahabat, Pak, mereka tabaruk hanya kepada Rasulullah. Ya, dengan rambutnya Rasulullah atau dengan pakaiannya Rasulullah, bahkan dengan ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah meludah itu, Pak, ditangkap ludahnya sama sahabat. Wah. Ya. Tapi apakah ada para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar? Hah? Mas, udah capek ya? Atau kita istirahat dulu nih? Kita rehat, Ustaz. Ya sebentar, kita lanjutkan dulu. Ada tidak para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib? Adakah yang lebih baik daripada Abu Bakar? Manusia terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Utsman. Ada nggak sahabat yang tabaruk dengan ludahnya Abu Bakar? Sekarang, Pak, kalau di zaman sekarang ada nggak yang bertabaruk dengan kiai? Nih, ludah saya nih mau nggak? Ya akhi, tabaruk yang dilakukan oleh para sahabat hanya untuk. Makanya memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh tabaruk kepada orang soleh, dikiaskan kepada Rasulullah. Tapi perlu ketahui, Pak, dalil mereka membolehkan itu hanya kias, dikiaskan dengan Rasulullah. Sekarang ya akhi, kalau kias itu benar, yang pertama kali pasti melakukan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Demikian pula imam yang 4. Adapun riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i tabaruk dengan kuburan Abu Hanifah, itu riwayat tidak ada sanadnya. Ya. Maka dari itulah ya akhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Tabarruk hanya untuk Rasulullah, tidak untuk selain, dan tidak bisa dikiaskan Rasulullah dengan manusia biasa. Rasulullah itu tubuhnya beda, Pak. Rasulullah pernah datang kepada rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian dalam keadaan panas beliau tidur, bercucuranlah keringat beliau. Lalu Ummu Sulaim langsung membawa apa? Botol minyak wangi. Dimasukkannya keringat Rasulullah SAW ke botol minyak wangi. Kata Muslim apa? Sungguh keringat Rasulullah lebih wangi dari minyak wangi. Coba keringat antum. Boleh. Jadi tubuh Rasulullah beda. Memang Allah memberikan kepada tubuh Rasulullah beda, Pak, keberkahan. Rambutnya Rasulullah ketika haji wada, beliau mencukur rambutnya. Maka Rasulullah cukur sebelah kanannya, diberikan kepada seorang sahabat. Iya. Cukur lagi sebelah kirinya, diberikan kepada sahabat dan bilang, bagikan kepada para sahabat yang lain.
Maka para sahabat pun menjadikan itu sebagai apa? Untuk berkah, keberkahan. Tapi tidak ada satupun riwayat mereka bertabaruk kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Padahal mereka sebaik-baiknya manusia. Abu Bakar lebih baik daripada Imam Syafi'i, Pak. Abu Bakar jauh lebih baik dari seluruh dunia yang ada. Sampai-sampai kata Umar, kalaulah imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia di dunia, lebih kuat imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Maka dari itulah, Pak, tabaruk kepada orang soleh tidak dikenal di zaman sahabat. Dan itu tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itulah pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Kita istirahat dulu ya.